Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer akan mempresentasikan materi mengenai sistem bus komputer. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya Nabila Indriani selaku moderator, kemudian saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Naswa Salsabila, Nataya Diat Fauzia, ada Kaila Amani Fadila, yang terakhir itu ada Nafisa Jahra. Nah, mungkin kami berharap penjelasan yang kami akan sampaikan ini dapat mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep sistem bus dalam arsitektur komputer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Dipersilahkan untuk teman-teman saya untuk dapat memaparkan materinya. Oke, di sini ada definisi bus dan sistem bus. Bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada jalur komunikasi utama yang menghubungkan komponen-komponen penting dalam komputer, seperti CPU, Central Processing Unit, memori utama atau RAM, serta perangkat input-output. Nah, di bus sistem ini diibaratkan sebagai jembatan utama yang memungkinkan CPU mengakses memori maupun perangkat input-output tanpa hambatan. Tanpa bus sistem, setiap komponen akan bekerja sendiri-sendiri dan tidak dapat saling berinteraksi, sehingga komputer tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Di sini ada struktur dan fungsi bus. Sebuah bus Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Di sini ada bus data. Bus data adalah lintasan bagi perpindahan data antara modul, jumlah saluran terkait data dengan panjang word, misal 8, 16, 32, saluran dengan tujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Bus data itu sebenarnya berfungsi sebagai jalur yang membawa informasi dari satu komponen ke komponen lainnya. Misalnya, dari CPU ke memori atau dari perangkat input-output. Semakin banyak saluran pada bus data, maka semakin banyak data yang bisa dipindahkan dalam satu waktu. Itu sebabnya komputer dengan bus data yang lebih lebar biasanya mampu bekerja lebih cepat, karena proses transfer informasinya lebih efisien. Jadi, bisa dibilang bus data ini sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan sistem. Selanjutnya ada bus alamat. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Kalau bus alamat ini berfungsi menunjukkan lokasi data yang ingin diakses CPU. Jadi, sebelum CPU membaca atau menulis data, dia harus tahu alamat memori mana yang dituju, dan informasi ini adalah dikirim lewat bus alamat. Semakin besar ukuran bus alamat, semakin banyak lokasi memori yang bisa dijangkau oleh sistem. Itulah sebabnya komputer dengan bus alamat yang lebih besar bisa mendukung kapasitas RAM yang lebih besar. Yang terakhir ada bus kontrol, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan keseluruhan modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Bus kontrol ini berfungsi sebagai pengatur jalannya seluruh proses komunikasi antar komponen. Bus ini membawa sinyal-sinyal seperti apakah CPU ingin membaca data, menulis data, atau mengakses perangkat tertentu. Jadi bisa dibilang, bus kontrol ini bertugas memastikan semua proses berjalan dengan tertib dan tidak saling berbenturan. Tanpa bus kontrol, perangkat-perangkat dalam komputer tidak tahu apa yang harus bekerja atau berhenti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya
yaitu ada interkoneksi bus. Nah, jadi interkoneksi bus ini adalah sistem penghubung antara berbagai komponen utama komputer, misalnya seperti CPU atau Central Processing Unit dan memori utama, lalu perangkat input-output melalui jalur komunikasi bersama yang disebut bus. Nah, yang pertama yaitu ada single bus. Semua komponen utama sistem komputer, misalnya CPU, memori, dan perangkat input-output, dihubungkan ke satu bus utama yang sama. Bus ini digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol secara bergantian. Nah, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari single bus yaitu untuk kelebihannya, single bus itu sederhana, murah, dan mudah diimplementasikan. Nah, untuk kekurangannya, dapat menjadi bottleneck karena semua perangkat harus berbagi jalur yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada multiple bus. Multiple bus, sistem komputer yang memiliki lebih dari satu bus untuk memisahkan fungsi komunikasi. Biasanya terdiri dari bus system atau sistem bus dan bus input-output. Dan kelebihan kekurangannya yaitu, untuk kelebihannya itu untuk mengurangi kemacetan data dan meningkatkan kecepatan transfer. Untuk kekurangannya, desainnya itu lebih kompleks dan biayanya lebih tinggi. Jadi, secara keseluruhan konsep interkoneksi bus ini menunjukkan bagaimana komputer mengatur jalur komunikasi agar seluruh komponennya dapat bekerja bersama. Single bus ini menawarkan kesederhanaan, namun beresiko bottleneck, sedangkan multiple bus membagi beban kerja agar transfer datanya itu lebih cepat dan efisien. Dan pemilihan struktur busnya itu menentukan kelancaran proses di dalam sistem komputer. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bus. Yang pertama yaitu ada jenis bus lokal. Nah, bus lokal ini adalah bus yang sederhana, terdiri atas set, kawat atau kabel, atau jejak atau trace jika ia diproduksi sebagai bagian dari papan sirkuit. Bus ini disebut lokal bus karena ia merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan dan mengontrolnya. Nah, dalam CPU, bus lokal umumnya terbagi dalam 3 jenis, yaitu bus alamat, bus data, atau bus kontrol. Atau biasa disebut itu address buses, dan data bus, dan control bus. Nah, jadi untuk bus lokal ini, dengan adanya bus lokal, proses komunikasi antar komponen bisa dapat berlangsung lebih cepat karena jalurnya itu tidak perlu melewati banyak perangkat lain. Hal ini menjadikan bus lokal sangat penting dalam menjaga performa dasar sistem komputer. Boleh di next? Nah, selanjutnya jenis bus yang kedua yaitu ada sistem bus. Bus system adalah komponen fungsional komputer yang menghubungkan CPU, memori utama, dan sistem input-output melalui jalur komunikasi bersama. Setiap bus system memiliki pengontrol dan arbiter yang berfungsi mengatur penggunaan bus oleh berbagai perangkat agar tidak terjadi konflik. Bus ini juga memiliki definisi yang terdokumentasi dengan baik, sehingga mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat keras. Nah, jadi sistem bus ini memastikan setiap komponennya itu dapat bekerja secara sinkron dan efisien. Tanpa sistem bus yang terkoordinasi dengan baik, proses transfer data dapat menjadi lambat dan rentan terjadi kesalahan. Nah, lalu untuk jenis bus yang ketiga yaitu ada
bus lokal yang diperluas. Nah, bus lokal yang diperluas ini adalah atau yang biasa kita sebut expanded local bus, merupakan versi lanjutan dari bus lokal yang biasanya digunakan di luar CPU. Bus ini memberikan sinyal kontrol dan jalur data tambahan, serta tetap mengikuti pengaturan clock dan sirkuit waktu dari CPU. Karena itu, bus lokal yang diperluas sering bersifat prosesor spesifik, yaitu menyesuaikan dengan prosesor yang digunakan. Nah, jadi bus lokal yang diperluas ini, penggunaan bus lokal yang memungkinkan komputer mendukung perangkat tambahan dengan performa yang lebih tinggi. Hal ini membuatnya itu sangat cocok untuk sistem modern yang membutuhkan kecepatan akses dan perluasan kapasitas. Boleh di next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nataya. Oke, terima kasih Kayla untuk kesempatannya. Baik, kita sekarang masuk ke materi mengenai mode arbitrasi di dalam sistem bus komputer ini. Nah, jadi di sini ada pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih mode arbitrasi itu? Nah, jadi mode arbitrasi ini adalah metode pengaturan dari penggunaan bus yang dapat dibedakan atas yang pertama ada tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentralnya. Yang kedua itu terdistribusi, yaitu setiap busnya memiliki akses kontrol yang logik. Nah, jadi di sini itu arbitrasi itu adalah cara komputer untuk menentukan perangkat yang mana aja sih yang boleh menggunakan jalur bus itu, yaitu untuk mengirim dan juga menerima data dari si komputernya itu. Nah, jadi kalau diibaratkan ini, bus ini tuh diibaratkan sebagai jalan raya satu jalur aja gitu. Kalau semua mobilnya lewat barengan, tentu aja bakal terjadi tabrakan. Nah, itulah kenapa perlu pengatur dan juga pengatur inilah yang disebut dengan metode arbitrasi. Tadi yang sudah dijelaskan juga, metode arbitrasi ini ada dua jenis. Yang pertama ini ada arbitrasi tersentralisasi. Pada metode ini itu ada satu komponen khusus yang bertugas menjadi arbiter atau menjadi pengatur pusatnya gitu. Bisa dibayangkan kalau arbiter ini seperti polisi lalu lintas gitu di perempatan jalan. Jadi semua perangkatnya itu yang mau ngakses busnya itu harus minta izin dulu ke arbiternya supaya nanti diberi izin dan nantinya si perangkat yang telah diberi izin itu bisa menggunakan si bus tersebut. Kalau misalnya ditanya mengenai contoh nyata yang ada di komputernya ini, pada komputer ini yang memakai bus ini misalnya ada CPU. CPU ini misalnya ingin membaca data dari RAM. Nah, ini si CPU ini itu menggunakan sistem bus atau si metode arbitrasi yang tersentralisasi. Lalu misalnya SSD nih ingin menulis data ke RAM-nya. Nah, itu juga menggunakan sistem bus metode arbitrasi yang tersentralisasi. Nah, ada juga beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari metode arbitrasi tersentralisasi ini. Kelebihannya diantaranya yang pertama ini lebih mudah terkontrol, dan juga yang kedua ini mudah untuk dirancang. Tetapi di satu sisi lainnya itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu diantaranya kalau arbiternya itu rusak, jadi nantinya semuanya itu berhenti gitu, dan juga bisa jadi bottleneck karena semua permintaannya itu hanya lewat satu titik aja gitu. Jadi kalau misalnya titik itu rusak, nanti semuanya itu jadi berhenti. Nah, untuk arbitrasi yang terdistribusi ini, pada metode ini itu tidak ada pengatur pusatnya gitu. Jadi setiap perangkat ini memiliki logika dan aturannya sendiri buat nentuin kapan bolehnya menggunakan si sistem bus ini. Nah, seperti misalnya kalau diibaratin lagi di persimpangan tanpa polisi. Nah, jadi semua pengendara kan bisa kayak bebas gitu, siapa yang mau jalan duluan, siapa yang mau kayak gimana, jadi nggak ada aturannya tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya contoh nyata di dalam
sistem komputernya itu, misalnya pada sistem multi prosesor. Nah, di setiap prosesor ini punya mekanisme prioritasnya sendiri. Nah, kalau ada dua prosesor yang mau pakai si sistem busnya ini, keduanya itu bakal membandingkan si prioritasnya, dan prioritas yang lebih tinggi nantinya bakal dapat akses. Nah, seperti tadi yang tersentralisasi juga ada kelebihan dan kekurangan juga nih untuk yang bagian terdistribusi. Untuk bagian yang kelebihannya itu di sini tuh tidak ada satu titik kegagalan, dan juga biasanya ini lebih cepat gitu prosesnya. Nah, untuk kekurangannya si metode arbitrasi yang terdistribusi ini itu lebih sulit buat dirancang, dan juga harus koordinasi dulu yang sangat baik di antara perangkatnya biar tidak ada terjadinya kerusakan atau kegagalan mungkin. Oke, mungkin boleh ke next slide-nya. Oke, di sini ada elemen-elemen yang lain mengenai rancangan si bus ini. Yang pertama ada dedicated. Di sini ada pengertiannya, yaitu merupakan metode di mana setiap busnya itu atau salurannya secara permanen itu diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Dan juga yang selanjutnya ini ada time multiplexed, merupakan metode penggunaan yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan juga biaya. Jadi di dedicated bus ini bisa diartikan juga itu bus khusus gitu. Jadi setiap jalur busnya ini punya fungsi tertentu, dan juga digunakannya itu secara permanen untuk tugasnya ya itu aja gitu. Kalau misalnya dimisalkan nih, bisa ada jalur khusus untuk data, ada jalur khusus untuk alamat, dan juga ada jalur khusus untuk kontrolnya gitu. Karena si dedicated ini sifatnya itu tetap, proses pengiriman datanya juga jadi bisa lebih cepat, dan juga karena tidak perlu berbagai jalur dengan fungsi lainnya. Jadi kalau misalnya diintikan, si dedicated ini merupakan rancangan bus yang setiap jalurnya ini punya tugasnya yang tetap, lebih cepat dan juga sederhana, dan bisa memproses lebih cepat gitu untuk berbagai jalur atau misalnya transferan data. Tapi si dedicated ini juga butuh lebih banyak ruang fisik dan bisa lebih mahal gitu karena banyak jalurnya. Untuk si time multiplexed ini, kalau ini tuh kebalikannya gitu. Di metode time multiplex ini, satu busnya ini bisa dipakai untuk beberapa keperluan lain, tetapi waktunya ini harus bergantian gitu berdasarkan waktunya. Kalau misalnya contoh simpelnya itu bisa seperti satu jalan raya yang dipakai untuk berbagai kendaraan, tetapi semuanya itu harus lewatnya itu secara bergiliran, bukan bersama-sama. Nah, untuk si time multiplexes ini juga ada keuntungan dan juga kekurangannya dalam penggunaannya. Misalnya di dalam keuntungannya, si time multiplexed ini lebih hemat ruang karena jalurnya ini nggak banyak, dan juga lebih murah dalam desainnya. Nah, untuk kekurangannya tersendiri ada karena jalurnya itu yang dipakainya bergantian, prosesnya ini bisa lebih lambat dibandingkan dengan si rancangan bus yang satunya, yaitu dedicated. Mungkin penjelasan yang saya sampaikan untuk materi-materi yang saya jelaskan cukup sekian. Saya kembalikan kepada teman yang akan melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada timing dalam sistem bus komputer. Jadi, dalam sebuah komputer, ada jalur yang dipakai untuk mengirim dan menerima data antar komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, agar proses pengiriman dan penerimaan data ini tidak berantakan, dibutuhkan yang namanya timing atau pengaturan waktu.
Timing ini memastikan setiap aktivitas pada jalur bus terjadi secara teratur, tidak bertabrakan, dan semua komponen bekerja sinkron sesuai waktunya masing-masing. Oke, next. Nah, sebelum masuk lebih jauh, di sini ada dua jenis timing yang biasanya digunakan pada sistem bus. Kedua jenis timing ini menentukan bagaimana perangkat-perangkat di dalam komputer berkomunikasi dan mengirim data. Nah, dua jenis itu, yang pertama ada sinkron. Pada timing sinkron, semua aktivitas di bus diatur oleh satu clock atau detak waktu yang sama. Jadi semua perangkat seperti CPU dan memori bekerja mengikuti detak clock tersebut. Nah, karena semuanya mengikuti clock yang sama, proses transfer data jadi cepat, teratur, dan tidak saling menunggu. Contohnya, seperti CPU dan memori hanya melakukan transfer data ketika detak clock memberikan sinyal. Jadi mereka bekerja seperti mengikuti ketukan musik yang sama. Yang kedua ada timing asinkron. Nah, berbeda dengan sinkron, timing asinkron ini tidak memakai clock sebagai acuan. Sebaliknya, perangkat saling memberi sinyal secara langsung untuk menyatakan kesiapan sebelum data dikirim. Proses ini disebut handshaking. Nah, jadi pengirim akan bilang data siap, lalu penerima membalas data diterima. Setelah itu barulah data benar-benar dikirim. Contohnya, ketika sebuah perangkat ingin mengirim data, dia kirim sinyal siap, setelah penerima membalas oke, barulah transfer dilakukan. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya yang akan melanjutkan. Ih, si ATI lagi bikin video. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini saya akan memaparkan mengenai elemen-elemen rancangan bus di pembahasan mengenai lebar bus. Nah, lebar bus ini adalah jumlah jalur paralel atau bit yang digunakan oleh bus untuk mentransferkan data secara bersamaan antara komponen dalam sistem komputer seperti CPU, memori utama, dan perangkat input-output. Nah, lebar bus ini juga diukur dalam satuan bit, misalnya itu 8 bit, 16 bit, 32 bit, hingga 64 bit. Semakin banyaknya lebar bus, maka semakin banyak juga data yang bisa dikirimkan dalam satu kali proses atau satu clock cycle. Mungkin di analoginya itu biar kita dapat dipahami ya. Bayangkan jika bus komputer ini seperti di jalan tol. Misalnya kayak lebar busnya ini 8 bit. Nah, diibaratkannya melalui jalur tol yaitu dengan 8 jalur. Nah, data yang bisa dilewati sekaligus itu dengan 8 mobil. Selanjutnya juga dengan 16 bit melalui ibarat jalur tolnya itu ada 16 jalur. Dengan data yang bisa dilewati sekaligus itu ada 16 mobil. Selanjutnya ada 32 bit seperti ibarat jalur tolnya itu ada 32 jalur. Dan data yang bisa dilewati sekaligusnya itu ada 32 mobil. Lalu yang terakhir 64 bit dengan 64 jalur diibaratkan melalui jalur tol. Lalu data yang bisa dilewati sekaligus itu ada 64 mobil. Nah, jika jalurnya ini semakin banyak, maka mobil bisa lewati lebih banyak lagi dan lebih cepat. Begitu juga dengan komputer. Semakin lebar busnya, maka semakin cepat juga data diprosesnya. Oke, mungkin sekian pemaparan mengenai lebar bus. Saya kembalikan ke rekan saya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita masih lanjut membahas tentang lebar bus. Nah, yang pertama ada hubungan lebar bus dengan kinerja sistem. Lebar bus
itu berpengaruh langsung ke kinerja komputer. Semakin lebar busnya, semakin banyak data yang bisa dikirim dalam satu kali proses. Ibaratnya seperti lorong, kalau lorongnya sempit, orang lewatnya sedikit. Kalau lorongnya lebar, orang yang lewat bisa lebih banyak. Jadi, bus yang lebih lebar memungkinkan CPU mengambil atau mengirim data lebih cepat dan secara keseluruhan membuat sistem bekerja lebih efisien. Yang kedua ada jenis lebar bus. Lebar bus sendiri ada beberapa jenis sesuai fungsi busnya. Yang pertama ada bus data. Menentukan seberapa banyak data yang bisa dikirim sekaligus. Yang kedua ada bus alamat, yang menentukan seberapa banyak lokasi memori yang bisa dijangkau komputer. Dan yang terakhir ada bus kontrol. Lebarnya tidak sebesar bus data atau alamat, tapi tetap punya beberapa jalur yang mengatur proses pengiriman data. Nah, ketiganya bekerja sama untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir ada pengaruh lebar bus pada arsitektur komputer. Lebar bus juga memengaruhi desain atau arsitektur komputer. Bus yang lebih lebar berarti komputer bisa mengakses memori lebih besar, memproses data lebih cepat, dan mendukung perangkat yang lebih modern. Nah, makanya perangkat keluaran baru biasanya punya bus yang lebih lebar untuk mendukung kebutuhan aplikasi yang makin berat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh study case dari bus, yaitu misalnya dalam kasus sederhana CPU ingin mengendalikan lampu LED. Nah, LED ini hanya memiliki dua keadaan, yaitu menyala atau on dan off. Kedua kondisi ini direpresentasikan dalam bentuk biner, yang dimana kalau angka binernya itu 1 berarti LED-nya on. Kalau angka binernya itu 0 berarti LED-nya itu off. Nah, agar perintah tersebut sampai ke LED, CPU mengirimkan data melalui sistem bus. Data bus mengirimkan nilai biner seperti 0,000001 untuk menyalakan LED atau 0,0000 untuk mematikannya. Dan address bus menunjukkan lokasi atau alamat LED di sistem. Misalnya 0,000010 agar data dikirim ke perangkat yang tepat. Nah, untuk kontrol bus ini memberikan sinyal kontrol, misalnya seperti write atau menulis, yang menandakan CPU ini ingin menulis perintah ke LED. Nah, contoh alurnya saat LED dinyalakan, untuk address busnya itu angka binernya 0,000010 atau alamat LED. Nah, untuk data busnya itu angka binernya 0,000001 atau perintah on. Untuk control busnya itu yaitu write. Nah, saat nilai 1 diterima, maka LED menyala. Jika CPU mengirim 0, maka LED-nya akan mati. Begitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya atau lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Nabila Indriani. Oke, baik. Mungkin studi kasus ini yang telah dijelaskan oleh rekan saya Kaila menunjukkan nih bahwa proses sesederhana mungkin seperti menyalakan LED pun juga membutuhkan kerjasama yang jelas antara address bus, data bus, dan control bus untuk memastikan perintah CPU ini tersampaikan dengan tepat. Oke, baik. Setelah kita membahas seluruh materi mulai dari definisi, struktur, fungsi, jenis-jenis bus, hingga timing dan lebar bus, dan yang terakhir itu mengenai study case, sekarang kita telah
memahamilah bagaimana sistem BAS ini berperan penting dalam komunikasi data pada komputer. Dan jika kita tarik kesimpulannya, sistem BAS komputer ini berperan penting sebagai jalur komunikasi utama yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, struktur BAS ini terdiri dari saluran data, alamat, dan kontrol yang bekerja sama untuk memastikan pertukaran data berjalan secara efisien. Nah, dengan desain BAS yang tepat, baik tunggal maupun ganda, kinerja sistem komputer ini dapat ditingkatkan melalui pengaturan timing, lebar BAS, dan metode arbitrasi yang sesuai. Nah, dengan pemaparan materi dari kami mengenai sistem komputer ini, kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan ini dapat menambah pemahaman teman-teman serta menjadi referensi dalam mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Kami dari kelompok 6 ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian atau perkataan, kami memohon maaf. Mungkin saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.